kita lanjutkan untuk jurnal berikutnya yaitu penjualan. Kalau tadi sudah beli, sekarang kita jual. Hampir sama seperti hanya pembelian, berarti proses penjualan itu kan pertama kita jual. Ketika kita menjual barang, tentu saja barang itu akan sampai ke pelanggan, ya, akan sampai ke pelanggan kalau dikirim atau misalnya ya diangkut, diambil sama mereka dan sebagainya. Kemudian kalau sudah sampai barang itu sudah sampai ke tempat pelanggan, di gudang pelanggan, di toko pelanggan, kemudian bisa jadi pelanggan itu mengembalikan kita. Kenapa? Karena dicek ternyata spesifikasinya nggak sama, ternyata ada yang rusak, cacat, dan sebagainya. Kemudian, berikutnya adalah kalau misalnya tadi penjualannya, transaksinya tidak tunai, gitu ya, berarti ada proses pembayaran. Kalau pembayaran cepat, berarti dapat diskon. Miriplah dengan yang prosesnya atau siklusnya itu sama seperti yang pembelian tadi. Kita mulai saja dengan contoh kasusnya, yaitu penjualan barang dagang. Misalnya nih ya, pada tanggal 10 April. Pada tanggal 10 April, perusahaan menjual barang dagang ke Hashmi Corporation. Berapa yang dijual barang itu? Harga jualnya adalah 35.000. Dengan term 2/10 N/30, berarti penjualannya secara non tunai dan FOB-nya adalah destination. Ingat, destination sampai tempat tujuan. Berarti yang akan bayar siapa? Kalau diantar sampai tempat tujuan, berarti yang bertanggung jawab adalah seller atau penjual. Sehingga nanti perusahaan bertanggung jawab untuk membayar gitu ya. Kemudian barang tersebut yang dijual itu memiliki cost, biaya belinya gitu ya istilahnya, kalau di awamnya itu modal gitu ya, modal dasar gitu, modal dasarnya, atau ketika tadi beli barang itu 20.000. Nah, ini ada tambahan ongkos kirim yang dibayarkan perusahaan $600. Nah, pada tanggal 10 April di sini akan ada di jurnal. Nah, di sini ada 2 angka. Nah, sehingga dengan menggunakan sistem perpetual nanti akan ada 2 pasang jurnal. Yang pertama menjurnal untuk selling price atau selling price atau harga jual, ini kan harga jualnya ya, selling price-nya. Kemudian yang 20.000 itu adalah cost-nya. Nah, ini juga akan di jurnal sepasang juga. Nah, jurnalnya apa? Menjual barang. Berarti ketika menjual, kita akan terima cash, atau kalau nggak kita terima cash, ada piutang. Maka dari itu, yang didebit, yang masuk ke perusahaan adalah di sini piutang. Kenapa sih ada piutang? Karena kita jual barang. Kita jual barang, kita mempunyai pendapatan. Maka yang dikredit itu adalah sales, atau bisa juga disebut sebagai sales revenue. Perhatikan 35.000 ini adalah nilai harga jual. Kemudian nilai cost ini kan nilai inventory yang dijual. Inventorinya keluar dong karena dijual. Inventorinya berkurang. Kalau inventory berkurang, berarti debit atau kredit? Kredit kan, maka inventory dikredit. Debitnya apa? Debitnya adalah cost itu sendiri, atau di sini kita sebut sebagai COGS atau cost of goods sold. Nah, kreditnya coba lihat merchandise inventory 20.000. 20.000 itu adalah harga belinya yang ini gitu. Jadi ada 2 pasang langsung ya. Untuk yang freight cost tadi ada ongkos kirim, ini berarti harus dibayar oleh perusahaan sebagai penjual karena destination kan. Nah, jurnalnya apa? Nah, ini jurnalnya agak berbeda dengan pembelian tadi nih jurnalnya nih. Apa? Langsung dijurnal sebagai freight cost atau freight out. Kalau bayarnya pakai cash berarti kreditnya langsung cash. Ini typo lagi nih. Ini harusnya berapa? Bukan 35.000, tapi berapa? 600 ya. Ini 600. Oke, lanjut aja lah. Lanjut aja. Ini ya saya ganti aja. 600 karena ongkirnya sebesar 600. Oke. Ya. Lanjut. Setelah barang itu sampai ke pelanggan ngecek, kemudian ternyata
ada yang dikembalikan. Nah, di sini ada 2 kondisi. Bukan hanya dikembalikan sih, kadang-kadang kan, "Oh rusak, oh nggak usah kembaliin deh," gitu kan. Di sana aja tapi kita kurangi. Nah, itu adalah, case yang pertama, ya. Case yang pertama yaitu di sini hanya allowance, artinya apa? Barang itu nggak kembali, tapi akan dikurangi loh harganya, karena ada yang cacat mungkin. Maka di sini ketika kita mengurangi harga buat pelanggan, artinya piutangnya berkurang. Ketika piutangnya berkurang, seolah-olah itu pendapatan kita juga berkurang. Pendapatan kita berkurang, itu kita sebut di sini langsung aja, berkurangnya itu apa namanya, sales return and allowance di debit. Kreditnya, karena tadi dia, belinya pakai non tunai, piutang, maka yang dikredit adalah account receivable. Piutangnya pelanggan kita kurangi karena memang, ada barang yang cacat dan kita mau untuk mengurangi atau menjamin lah gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita belinya pakai cash, berarti yang dikredit adalah cash. Nah, kalau pelanggan mengembalikan return ya, kalau pelanggan tuh mengembalikan nih, barangnya balik gitu. Nah, ketika barangnya balik, tidak hanya sales return and allowance pada account receivable, nggak hanya itu, tapi ada jurnal lagi, yaitu jurnal bahwa barangnya balik. Barangnya kembali lagi ke perusahaan, yaitu merchandise inventory-nya di debit. Kreditnya apa? COGS. Nah, di sini kalau kalian lihat di atas ini adalah harga barang, selling price-nya, yang bawah ini adalah senilai cost-nya gitu. Jadi kalau dilihat juga ini sebenarnya mirip dengan bukan mirip, jurnal penjualan dibalik ya, cuman size-nya diganti size return and allowance. Kalau kalian perhatikan di jurnal awal itu bisa kalian balik. Nah, itu apa namanya, seperti membalik jurnal penjualan. Kalau sudah berarti pembayaran dengan diskon tentunya tanggal 20 April, tadi belinya tanggal 10, berarti dapat diskon ya. Nah, perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan yaitu Hashmi Corporation. Gimana kalau menerima pembayaran? Kalau menerima pembayaran pada tanggal 20 dapat diskon. Kita lihat dulu deh piutangnya si Hashmi berapa gitu ya. Piutang kan awalnya di debit tuh, kalau dibayar berarti harus di kredit. Berapa tadi piutangnya? 30.000. Kok 30.000 bukannya 35 tadi belinya? Nah, hati-hati. Di sini kan tadi itu ada retur ya, ada retur penjualan. Ini harus hati-hati, jangan sampai kalian lupa untuk mengurangkan gitu. Nah, kemudian kalau account receivable-nya sudah ketahuan piutangnya berapa, ini dapat diskon nggak? Gitu. Nah, kalau dalam jangka waktu 10 hari berarti dapat diskon. Berapa tadi diskonnya? 2%. 2% dari berapa? Dari piutang. Berapa itu? 32.000 dikalikan 2% sama dengan 640. Saya diskonnya di debit. Tinggal cash yang diterima. Harusnya cash yang diterima kan 32 tuh kalau nggak dapet diskon, kalau nggak ngasih diskon. Karena kita ngasih diskon, maka cash yang kita terima 32.000 dikurangi sama diskon yang kita kasih. Tinggal berapa? 31.360. Gitu deh. Jadi saya ini menjelaskannya jurnalnya balik ya dari yang kredit dulu. Kenapa? Kita berpikirnya dari piutangnya dulu berapa gitu. Tapi kalau misalnya pembayarannya tanpa diskon, pelanggan itu bayarnya lebih dari jangka waktu 10 hari, ya maka nggak akan ada sales discount. Langsung cash pada account receivable sebesar 32.000. Ini salah ketik lagi ya. 32.000 saya tambahin 0. Itulah, itu apa namanya, jurnal untuk penjualan. Dikit lagi. Kalau misalnya membuat laporan income statement, gimana sih cara membuatnya? Kayak gini nih cara membuatnya. Kita hitung dulu sales revenue-nya. Sales revenue itu apa? Pendapatan penjualan. Kita taruh penjualan, yaitu 35.000 tadi penjualannya ya dari yang di atas. Dikurangi sales return and allowance, jadi penjualan, dikurangi yang dikembaliin, yang retur, dikembaliin juga yang kita ngasih diskon. Maka nanti ketemulah yang namanya net sales atau penjualan bersih ya ini. Penjualan bersih itu berarti sales dikurangi sales return and allowance sama sales discount. Kemudian dikurangi COGS. Tadi kan ada COGS-nya, nanti muncul yang namanya gross profit. Gitu deh. Ya.
kita lanjut ke materi berikutnya, tapi materi berikutnya tinggal tambahan aja sih.